Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua semakin sehat, semakin baik. Inner journey, perjalanan ke puncak hati. Perjalanan terjauh manusia itu bukan perjalanan keluar, tapi perjalanan ke dalam. Menderita atau bahagianya kita itu tidak ditentukan dari luar, tapi dari makna yang ada dalam diri manusia itu sendiri, dalam diri kita. Makna itu membuat hidup kita jadi hidup. Tanpa makna, hidup kita itu akan menderita, akan hampa. Tapi dengan adanya makna bisa menggerakkan jiwa kita, bisa melewati penderitaan kita, menerjang penderitaan kita, dan mencapai kebahagiaan sejati. Saat manusia itu tidak punya makna, dia akan depresi, akan hampa, bahkan sampai ada yang bunuh diri. Makna itu kebebasan kita yang memilih, kita akan memilih bahagia atau menderita. Kadang manusia berpikir setelah masalah berlalu, dia akan bahagia. Padahal tidak seperti itu, karena masalah itu akan selalu ada selama kita hidup. Masalah itu harus kita hadapi, harus kita lewati. Tapi bahagia atau menderita itu adalah pilihan kita. Contoh, pada saat orang kehilangan pekerjaan. Orang yang satu dia mungkin akan memilih makna, hancur sudah hidupku. Tapi orang yang satunya lagi dia akan berkata, Allah tentu memilihkan yang terbaik. Itulah, dengan makna itu hidup kita akan lebih baik, bisa melewati semuanya. Penderitaan kita bisa menggerakkan jiwa kita. Seperti kata teori itu ada 3 penggerak jiwa manusia itu. Will to pleasure, mencari kenikmatan, yaitu didasari oleh nafsu seksual, dan nafsu konflik, nafsu berperang. Yang kedua, will to power, mencari kekuasaan. Dan teori yang ketiga itu menurut Viktor Frankl adalah will to meaning, mencari makna. Karena dengan adanya makna, menurut Viktor Frankl itu manusia itu akan mampu, akan melewati penderitaan, akan bisa menerjang penderitaannya. Di inner journey itu ada 3 langkah inner journey. Langkah pertama adalah dealing with emptiness, melewati hampa itu dengan lintasan prasangka baik. Manusia itu pasti pernah merasakan hampa, apakah saat kehilangan orang-orang yang disayanginya, pusat hidupnya, atau pada saat dia kehilangan pekerjaan. Di situ kita harus berprasangka baik pada Allah, karena Allah itu sebagaimana prasangka hambanya, cerminan dari prasangka hambanya. Seperti Sayyidina Ali pernah berkata, saat Allah mengabulkan doaku, aku bahagia. Tapi saat Allah tidak mengabulkan doaku, aku lebih bahagia. Kenapa? Karena yang pertama adalah pilihanku, sementara yang kedua adalah pilihan Allah. Begitu juga kita berdoa. Doa itu kadang ada yang oleh Allah langsung dikabulkan. Yang pertama adalah langsung dikabulkan sesuai dengan doa kita. Yang kedua, ditunda oleh Allah pengabulannya. Yang ketiga, diganti oleh Allah menjadi yang lebih baik menurut Allah. Yang keempat, doa itu menolak bala, musibah kita. Kadang kita tidak menyadari itu. Dan doa yang kelima itu disimpan Allah untuk di akhirat nanti. Itu biasanya untuk kekasih-kekasih Allah. Langkah inner journey yang kedua adalah discovery meaning in life. Menemukan dan memilih makna. Itu bisa dengan kita berkarya, menjalin hubungan, atau memaknai penderitaan itu sendiri. Kita berkarya sesuai dengan yang kita mampu, kebiasaan kita sesuai dengan profesi kita. Kita menjalin hubungan, mencintai keluarga kita, membantu sahabat kita, berkontribusi di lingkungan. Makna itu sesuatu yang tidak bisa direnggut dari kita. Kebebasan memilih makna itu adalah spiritual freedom. Di mana saat fisik kita disiksa sekalipun, makna dalam diri kita itu tidak bisa direnggut. Contohnya pada kisah sahabat Rasul
Bilal bin Rabah. Saat dia disiksa oleh majikannya karena keimanannya, dia diseret di tengah siang bolong, tanpa baju, diseret kuda. Fisiknya menderita, tapi batinnya tidak menderita. Dia masih bisa berkata, ahadun ahad, ahadun ahad. Begitu juga dengan saudara-saudara kita di Gaza. Saat tangannya terputus karena bom, karena segala macam, masih bisa berkata, alhamdulillah, tanganku sudah masuk surga terlebih dahulu. Karena kebebasan memilih makna itu adalah pilihan kita sendiri. Dan saat kita memaknai penderitaan itu akan ada self-coaching pada diri kita itu. 1. Apa yang bermakna bagi Anda? 2. Siapa yang Anda anggap penting? 3. Apa yang masih indah dari keadaan ini? Kita terus bertanya itu, nanti kita akan menemukan. Pada akhirnya itu nanti kita akan menemukan pencapaian perjalanan puncak manusia itu bukan karena kita memiliki segalanya, tapi saat hati kita berkata, Allah tujuanku, ridho Allah tujuanku. Itu hati kita akan tenang, akan bahagia. Dan kita juga harus ingat, semua itu yang terjadi atas izin Allah. Tapi memilih menderita atau bahagia itu adalah pilihan kita. Apakah kita akan terus mendendam pada orang atau kita melepaskan? Kita milih menderita atau bahagia? Pilihan kita. Itu semua ada dalam kendali kita. Dan inner journey yang ketiga adalah self-transcendent. Kemampuan meniadakan diri untuk sesuatu yang lebih penting, yang lebih agung. Diri kita itu tidak penting. Yang penting itu adalah Allah. Karena pencapaian manusia yang tertinggi itu adalah ketika dia mampu untuk meniadakan dirinya, menekan egonya, untuk bermanfaat untuk orang lain, untuk hal yang lebih penting. Karena bagi Allah, orang yang Allah cintai itu adalah orang yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Begitu juga amalan yang Allah sukai adalah orang yang bisa membuat kebaikan untuk orang lain. Menanamkan satu kebahagiaan pada diri orang lain itu kurang lebih kalimatnya adalah seperti lebih baik dari unta merah. Di mana unta merah itu ada hal yang paling berharga pada zaman Rasul. Karena pada akhirnya warisan yang terbaik dari manusia itu bukan saat kita memiliki kesuksesan, harta atau apa semua pencapaian kita di dunia, bukan. Tapi berapa banyak hati yang sudah kita sentuh untuk dia melepaskan penderitaannya, untuk menanamkan rasa bahagia di hatinya. Karena masih begitu banyak di dunia hati-hati yang perlu disentuh untuk dia melepaskan penderitaannya, menemukan kebahagiaan. Dan bagaimana dengan Anda? Apakah Anda juga ingin begitu? Saya ingin bisa melepaskan penderitaan banyak orang dan menanamkan kebahagiaan di hatinya. Oke? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.